kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Kita mau arahkan hati kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan lagu ini. Ku
Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami. Bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan, aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik
hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya, mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah, yuk adik-adik, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Hai, wow, keren-keren ya. Anak-anak yang manis, yang udah siap dengar firman Tuhan, boleh dong lihat jempolnya, goyangin. Semangat pagi ya. Oh, seneng lihatnya. Oh, puji Tuhan ya, Karina boleh diberi kepercayaan sama Kak Esther buat ketemu sama adik-adik. Ya, pagi hari ini penuh dengan sukacita. Wow. Nah, pagi ini Karina mau sharing. Sedikit sih, sabar ya. Nggak lama-lama kok. Kan semua anak-anak yang manis yang udah siap dengar firman kan ya. Nah, masih ingat nggak kemarin di Rocky hari Minggu cerita tentang apa? Yang ingat boleh dong lambaikan tangannya. Nah, kakak aja deh yang kasih tahu ya. Kita hari Minggu lalu cerita tentang kemah suci dan isinya. Apa ya itu kemah suci? Nah, ada yang tahu nggak? Kemah, siapa di sini yang suka camping? Ayo, suka berkemah. Nah, yang suka berkemah siapa ya di sini? Kakak kasih spill deh, kasih lihat ya sebentar. Nah, ini lihat nih. Ada kemah di sini. Ini ada kemah namanya kemah suci. Kemah suci ini, nih firman Tuhannya kakak kasih tahu ya, terambil dalam Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, di sini kita lihat siapa yang udah bisa baca, bisa lihat ini. Musa mendirikan kemah suci atas perintah tuh Tuhan. Nah, yang kata ayat di ayat 9 tadi, ayat 9 tadi bilang seperti ini. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Jadi, adik-adik yang minta Musa mendirikan kemah suci siapa? Atas perintah siapa? Tuh, Tuhan Tuhan. ya. Nah, inilah bentuk kemahnya nih adik-adik. Nih, bentuk kemahnya seperti ini. Kalau zaman dulu itu kemahnya terbuat dari, nanti kakak spill deh, terbuat dari apa di sini di firman Tuhan semua ada. Terbuat dari apa ya? Gitu. Tapi kita baca nih, kakak bacain dulu ya. Terbuat dari apa ya kemah suci itu? Nih, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Nih semuanya Tuhan sudah kasih perintah sama Musa supaya Musa buatnya dari apa ya adik-adik ya? Nih, ayat yang ke-10 kakak bacain ya. Haruslah mereka membuatnya tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya. Ini semua ukurannya. Next kakak bacain lagi. Di Keluaran 25 ayatnya yang kakak sih mau bacain semua, tapi kebanyakan nanti ya waktunya habis. Kakak bacain dari ayat yang ke sini aja.
Nih, ayat yang ke-11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuk yang keduanya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Nah, adik-adik, di sini banyak disampaikan terbuatnya dari emas ya. Banyak banget ya. Alat-alatnya bukan dari besi atau dari timah, tapi dari emas ya. Kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Wow, keren banget kalau sekarang emas dipakai di mana? Di anting-anting, di gelang ya. Tapi ini perintah Tuhan sama Musa buat kemah sucinya. Ada salah satu bahannya adalah emas. Nah, perintah itu diberikan Tuhan saat Musa menerima loh batu. Ada yang masih ingat nggak apa itu loh batu? Ada yang masih ingat loh batu itu 10 perintah Tuhan. Kemah suci ini dibuat sama Tuhan Yesus, dibuat sama Musa atas perintah Tuhan saat Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Lihat adik-adik gambarnya ini yang dipegang Musa adalah loh. Loh batu. Yes, apa isinya? 10 perintah Allah. 10 perintah Tuhan. Ada yang masih ingat nggak salah satu? Allah. Ya, iya. Ada yang masih ingat salah satu perintah Tuhan satu aja? Aku Satu Kak, aja. Ya, apa? Boleh, Elka. janganlah mengingini barang sesamamu. Oke. Jamora, boleh. Jangan janganlah menyembah Tuhan Baju. lain selain aku. Oke, siapa lagi yang masih ingat? Pinter-pinter ya. Adik-adik yang manis. Ada tuh yang paling muda. Kak, Ya, kalau sama mama sama papa kita harus apa? Nah, itu ada tuh. janganlah ada Allah lain Di selain aku. Oke, itu perintah yang pertama ya, Kenan. Good Yang job. kakak maksudin aku tahu Kak. Apa tuh? Coba. Apa? Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Allah. Yes, good job. Nah, keren-keren ya. Jadi, ini adalah ini yang dipegang Musa ini adalah 2 loh batu. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan kasih perintah ini di gunung mana? Masih ada yang ingat nggak gunung apa namanya ya? Di Tuhan kasih. Gunung Sinai. Gunung Yes, Sinai. good job. Siapa tuh yang jawab? Wow, keren. Ya, di Gunung Sinai ya. Nah, lihat ini, adik-adik, kakak lanjut ya. Udah paham ya berarti ya sampai di situ. Nah, ini bangsa Israel bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan untuk digunakan membangun kemah suci dan semuanya terpenuhi bahkan lebih dari cukup. Nah, bahan-bahan itu ada adik-adik di dalam kitab Keluaran. Kalau kita mau baca ya, banyak banget bahan-bahannya terbuat dari apa aja. Nih, salah satunya bahan-bahannya terbuat dari emas tadi ya. Nah, ada lagi yang terbuat dari nih, ada yang tahu ini enggak ya? Hmm, yang suka untuk dipukul-pukul tuh beduk tuh terbuat dari apa tuh? Kulit apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kulit kulit domba. Nah, kulit. Kulit domba. Nah, ini juga sama nih terbuat dari Kulit kulit. Tapi kulit apa ya, Kak? Kita baca yuk. lembu. Hah? Kulit domba. Kul- kulit apa? Domba, kulit lembu.
dari apa lagi ya? Itu tuh yang suka dikorbanin kalau lagi Lebaran Haji. Ada yang tahu nggak? Sapi, Kak. Sapi. Bukan, bukan, bukan. Yang Kambing. bunyinya. Nah, itu dia Nicole. Tepat sekali. Yang bunyinya mbek gitu ya. Nah, kita buka yuk di dalam Keluaran 26 ayat yang ke-7. Kakak bacain ya. Jadi juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada Musa bukan saja memerintahkan untuk membuat, tetapi Tuhan juga sudah atur adik-adik bahannya terbuat dari apa, ukurannya terbuat dari apa, ukurannya panjang dan lebarnya dari berapa. Udah Tuhan Yesus atur semuanya. Kira-kira Musa menaati itu semua enggak? Taat enggak Musanya? Taat, Kak. Taat Taat, dong. taat dong. Nah, sama kayak Kak. iya sama kayak adik-adik semua. Nah, kemah suci itu adalah bait Allah. Bait Allah itu apa? Ada yang tahu nggak bait Allah itu apa? Bait Allah. Itu tuh sama dengan gereja. Sama dengan gereja. Oh, gereja, bolehlah. Tapi bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita punya tubuh sendiri, apakah kita boleh makan sembarangan, jajan sembarangan? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti bisa sakit perut, bisa pusing. Sama seperti Tuhan Yesus perintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci. Tuhan sudah mengatur semua untuk pembangunannya ya. Jadi tidak boleh sembarangan karena ini adalah kemah suci sama seperti bait Allah yang ada pada diri kita. Jadi kita juga harus penuhi diri kita sebagai bait Allah dengan 10 perintah Tuhan. Ya, udah tahu salah satunya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian tadi ada yang bilang, apa? Tidak boleh menyembah bagiku, tidak boleh membuat patung, tidak ada Allah lain. Terus apalagi tuh, kuduskanlah hari Sabat. Berarti kita harus ke gereja setiap hari Minggu, adik-adik datang roki, berarti itu termasuk 10 perintah Allah. Nah, harus ada sama hidup kita semua. Mau nggak melakukan perintahnya Tuhan Yesus? Mau banget. Mau dong. Selain 10 perintah kan hanya 10 tuh dikit ya. Kita juga harus hidupi firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Tadi Kak Esther sempat kasih banyak tuh ada ayat-ayat di Mazmur, di Amsal. Nah, itu juga kita harus baca ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita semakin sehat, kuat. Bukan makan nasi aja, bukan makan Indomie aja, tapi kita juga harus baca firman firman Tuhan. Oke, Tuhan. iya. Kalau Karina menyampaikannya itu aja supaya kita semua bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Allah dengan baik. Seperti Tuhan Yesus memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci, ya. Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan? Nah, oke, tangan-tangannya keren-keren. Oke, oke enggak? Oke ya, mau ya melakukan firman Tuhan. Tadi kan udah nyanyi ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Jadi yang memampukan kita siapa untuk melakukan firman Tuhan? Roh, roh apa ya?
Kudus. Iya, Kudus. Roh Kudus ya. Roh Kudusnya yang manis karena adik-adiknya juga manis. Manis-manis. Mana wajah manis-manisnya? Wah, manis-manis sekali. Senang sekali, Kakak. Nah, jadi pagi ini Karina sharing tentang kemah suci dan isi dari kemah suci tadi banyak ya adik-adik. Ada terbuat dari apa tadi yang bulu apa? Bulu apa? Masih ingat nggak? Bulu Bulu. kambing. Nah, untuk Bulu dibuat kambing. bulu kambing, bukan bulu sapi ya. Jangan salah karena ada firmannya kok, ada di firman Tuhan ya di Keluaran 26 ayat yang ketujuh tadi ya. Jadi hari ini kita belajar kemah suci itu adalah perintah siapa untuk untuk dibuat? Perintahnya siapa? Tuhan. Perintah Tuhan kepada siapa? Ada yang ingat gak? Sa. Musa ya. Saat Musa diberikan 10 apa tadi? Perintah Allah. Iya. Nah, kemah suci itu sama seperti bait Allah. Bait adalah tubuh kita sendiri ya. Jadi pesannya adalah adik-adik harus jaga kesehatan, jaga makannya, jaga jam tidurnya supaya tubuh kita tetap sehat karena tubuh ini adalah bait Allah yang suci sama seperti kemah suci yang Tuhan perintahkan untuk Musa dirikan. Nah, itu aja dari Karina. Semoga memberkati ya. Kita kembalikan ke Kak Esther. Wow, keren. Kasih resennya dulu dong untuk Kakak Rina yang keren pagi hari ini adik-adik. Nah, yuk kita bilang terima kasih Kak Rina. Nah, ini adalah sesi selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih sama adik-adik. Sudah siap? Ya, yes. Nanti seperti biasa ya, harus cepat untuk raise hand supaya bisa jawab pertanyaan. Hanya 3 tercepat. Wow, oke? Oke. Silakan kakak. Jumpa lagi dengan kakak cantik. Adik-adik sudah siap untuk kita sama-sama main game kuis pertanyaan? Sudah siap? Oke kakak G, silakan. Oke, hari ini pertanyaan games kita akan dibagi di 2 kelompok. Kelompok pertama ada Elka, Refren, Sevanya, dan Kiora. Kelompok kedua ada Nicole, Samora, Noah, Kenan, dan Josia. Adik-adik, jangan lupa, jangan raise hand dulu sebelum kakak selesai menyebutkan pertanyaan dan pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Siapa nanti yang duluan sebelum selesai membacakan semuanya? Tidak boleh menjawab, oke? Oke, baik kakak guys. Silakan pertanyaan pertama. Ayo cepet-cepetan. Jangan bermain screen, ayo. Cepet-cepetan. Oke. Untuk kelompok 1. Apa yang Musa dirikan di tengah-tengah bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan? Kira-kira dia mendirikan apa ya? 1 rumah, 2 kemah suci, 3 sekolah, 4 gedung besar. Siapa nih? Ada Refren, ada Elka. Refren, Elka, satu lagi Mas. Kemah suci Kak, oke mantap. Elka, kakak Elka. 2 Kak, kemah suci. Ada Wah, Kiora kak, 1 kak. Kiora. Kiora tadi. Kiara cantik. Kemah suci. Kemah suci mantap. Kakak guys jawabannya. Taram. Apa ya? Wih keren mantap kemah suci. Nomor 2 untuk kelompok 2. Siapa nama 2 orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan kemah suci? 1. Basalel dan Aholiab. Aduh namanya luar biasa. 2. Musa dan Harun. 3. Nuh dan Daud. 4. Musa dan Yakub. Siapa guys yang mau menjawab? Josia, Kenan, Zamora. Mantap Josia. Josia. Nomor 2 kakak. Kenan. Abang Kenan mana ini? Nomor 2 Mana? Kak, Musa dan Nomor Harun. Oh ya, dan Harun. Samora. Yuk. Nomor Cantik. 2.
Nomor 2 sayang. Oke, mari kita lihat jawabannya. Apakah nomor 2 betul? Oh, nomor 1. Anak-anakku. Nggak apa-apa. Next, kelompok 1. Apa fungsi dari kemah suci? 1 untuk beribadah, 2 untuk istirahat, 3 untuk tempat para imam, 4 supaya Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel. Kira-kira apa fungsinya kemah suci? Ada LK referen. Yuk, satu lagi siapa? Kiora, Kak. Siapa satu lagi? Kiora. Oke. LK, kakak LK. Satu, Sayang, Kak. mana? 1, oke. Referen. Satu. 1, oke. Bungkus. Satu lagi tadi Kiora. Mana cantikku? Kio. Kio. Nomor 1. Nomor 1. Oke, kita lihat jawabannya. Kakak Ges, apakah betul nomor 1? Oke. Ada 2 jawabannya. Mantap. Di bawah ini beberapa persembahan khusus yang harus dipungut dari orang Israel. Kecuali itu berarti bukan yang termasuk jawaban yang benar ya. 1, emas. 2, perak. 3, baju. 4, kain ungu tua. Apa jawabannya? Siapa yang mau menjawab? Nicole, Samora, Kenan. Kakak Nicole. Kain ungu tua. Nomor 4 ya nak ya. Oke. Samora, sayang, cinta. Mana nak? Nomor 4. Nomor 4. Kenan. Nomor 4. Nomor 4. Kakak Ges, kita lihat jawabannya. Wih, salah. Tidak apa-apa. Nah, next kakak Ges, pertanyaannya. Kelompok 1. Selain kemah suci, apalagi yang harus dibuat oleh Musa dan orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan? 1, tabut Allah. 2, lemari. 3, meja. 4, rumah. Selain kemah suci, apa yang dibuat oleh Musa dan orang Israel? Ada referen, Referen, ada LK, LK, Kiora. Kiora. Referen, Tabut Allah. Oh, tabut tabut Allah. Allah. Oke. Oke. Kakak LK. LK. 1, Kak. 1. Kiora. 1. 1. Satu. Oke, kakak G. Kita lihat jawabannya. Tabut Allah, keren. Next, tabut Allah terbuat dari apa nih? Dari apa kira-kira? Bambu, rotan, kayu penaga, atau batu? Ada Jojos, Josia. Samora, dan Nicole. Abang Nomor Josia, 3. nomor 2. 3. Lembut, Nomor soft 3. spoken ya. Oh, nomor 3. Oh, soft Nomor spoken 3. sekali. Oke, Samora sayang. Nomor Cinta. 3. Nomor 3. Nicole. Nomor 3. Nomor 3. Kita lihat jawabannya kakak guys. Apakah nomor 3 atau nomor 1? Oh, nomor 3. Mantap. Next. Salah satu isi di dalam tabut Allah. 1, emas. 2, persembahan. 3, buku atau surat. 4, loh batu. Apa nih? Isi tabut Allah apa ya? Siapa yang menjawab? LK, Refren, dan Kiora. Kakak LK yuk gas. Loh batu, Kak. 4. Loh batu 4. Refren. Sayangku. 4. Loh batu. Kio. Loh Oke, batu. Kio. Kio. Loh batu. Loh Loh batu. batu. Oke, loh batu Kak. Apa jawabannya yang betul? Sikat. Yes, loh batu. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa yang tidak termasuk bahan untuk membangun kemah suci? Yang tidak termasuk bahan untuk membangun kemah suci. 1, tenda dari lenan halus. 2, tenda dari bulu kambing. 3, kait dan tembaga. 4, kayu biasa. Nicole, Kenan, Samora. ya. Nicole sayang. Nomor 4. Kenan. Nomor 4, Kak. Nomor 4. Samoraku. Nomor Nomor 4. 4. Nomor 4. Apa jawabannya kakak guys? Taram, yes betul. Next selanjutnya. Berapa jumlah tenda dari lenan halus yang harus digunakan untuk membuat kemah suci? Berapa tendanya? 5 tenda, 7 tenda, 10 tenda, dan 9 tenda. Siapa guys? Referen LK. Yuk, satu lagi siapa? Referen LK. Referen sayang.
10 10, tenda. 10 Kak. Oh, 10. Saya kira pilihan ke-10 ya kan? Ih, yuk lanjut. Siapa tadi referen LK? LK. Nomor 3, Kak. Nomor 3. Oke, kita lihat jawabannya. 10 tenda. Betul sekali. Pinter-pinter ya guys. Next. Untuk membuat atap kemah suci menggunakan tenda dari bulu kambing. Berapa banyak kira-kira yang dibutuhkan? Untuk membuat atapnya nih, kali ini atapnya. 1 tenda, 11 tenda, 10 tenda, atau 12 tenda. Ayo, siapa yang mau jawab? Guys, Nicole, Samora, Kenan. Yuk, Nicole. 12 tenda. 12 tenda. Samora? 12. Oke, 12. ikutan kakak Nicole lah ya, 12 ya. Kenan, yuk, gas. Kenan. Nomor 2, Kak. Nomor 2, 11 tenda. Iya, Kak. Oke, 11 tenda. Mari kita lihat jawaban yang berbeda dari dua kubu nih, jawabannya berbeda. Apa kakak guys? Wih, ternyata si kecil-kecil cabai rawit menang jawaban terakhir. Ngapain ngupil sayang? Iya. Aduh. Oke adik-adik, itu saja games dari kakak. Kita kembalikan ke kakak Ayo ikut KGP Setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Ajak semua teman-temanmu, semua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Ikut KGP Rocky. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Iya. Gimana adik-adik, seru mainnya? Seru ya? Oke, baiklah. Kita menunggu hasilnya. Bagaimana kakak guys? Sudah ada hasil yang memuaskan ini? Oke, kita dengarkan hasilnya dari kakak guys. Silakan kakak. Wow, luar biasa ya. Kayaknya tingkatnya agak lebih setingkat lebih ini ya hari ini soal-soalnya, tapi tetap bisa jawab loh adik-adik. Bahkan ada 5 orang yang skornya tertinggi dari 2 kelompok tadi. Sama-sama nih nilainya, skornya. Jadi ada 5 nih hari ini yang skor tertinggi. Siapa saja mereka? Congratulations, ada Nicole, Elka, Refrain, Zamora, dan Kenan. Yeay! Ya, kasih reactionnya buat teman-teman kita yang hebat-hebat ini, yang bisa menjawab hari ini dengan skor tertinggi. Yeay! Yang lain juga tetap semangat ya. Lebih cepat lagi untuk raise hand dan menjawabnya. Oke. Oke. Terima kasih buat adik-adik yang hebat, adik-adik luar biasa yang udah semangat pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya Kakak Lala jam 6. Ya, ingetin kakak-kakak teman-temannya yang lain biar kita bisa join sama-sama ya. Kak Esther mau berdoa buat oh Kak Karina aja deh yang berdoa. Ya Karina ya berdoa buat adik-adik ya Karina ya. Oke, Karina silahkan berdoa Karina untuk adik-adik Baik. kita. Mari kita satu dalam doa ya. Oke, udah siap berdoa kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak yang manis, adik-adik yang manis, juga kakak-kakak yang baik hatinya di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua firman Tuhan yang mengajarkan kami pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengar, kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar firman Tuhan terus-menerus, kami terus untuk
tetap berdoa, tetap setia dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sepanjang minggu ini untuk kami melakukan setiap kegiatan kami. Berkati juga besok kami akan kembali ibadah Roki ya Tuhan. Berkati juga semua kakak-kakak Roki yang ada. Kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan berkati dan kami siap melakukan kegiatan kami kembali Tuhan dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Berkati semua orang tua kami ya Tuhan, mama papa dan semua keluarga kami yang ada di rumah kami maupun tetangga kami Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk semua kebaikan Tuhan. Kami sudah bangun dalam keadaan sehat, kuat. Terima kasih Tuhan Yesus dan sebentar kami tutup pertemuan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.